letaknya kan memang seperti ini ya kayaknya. 1, 2, jadi akan bertukar antara kota 1 dan kota 2, 1, 3, ya. Kemudian 1, 4, kemudian habis 1 berarti 2 ya, 2, 3, 2, 4, dan yang terakhir adalah 3, 4. Jadi urutan tukarnya boleh seperti ini ya. Jadi tergantung dari masing-masing pengembang atau yang membuat kombinasinya akan seperti apa. Oke. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Saya clear dulu. Nah, tadi yang paling simpel urutannya kan adalah ABCD ya. Yang paling simpel ukurannya adalah ABCD. Urutannya, sorry, bukan ukuran. Saya copy dulu soal saya. Oke, yang paling simpel itu adalah ABCD ya. Ini si ABCD. Nah, ABCD ini kalau kita hitung ya, kalau kita hitung A ke B 8, B ke C 5, C ke D 6. 8 tambah 5 13 tambah 6 19. Makanya yang ada di sini itu adalah 19. Ya, yang ada di sini itu adalah 19. Nah, kemudian kita akan menggunakan 6 kombinasi tadi. Ada kombinasi 1 2, 2 3, kombinasi 3 4 1, 2 4 dan 1 3. 1 2 ini berarti kita akan menukar posisi antara A dan B, urutan pertama dan kedua, ya. Maksudnya 2 3 berarti kita akan menukar B dan C. 3 4 berarti kita akan tukar C dan D. Nah, selanjutnya kita akan hitung. Ini kan tukar 1 2 berarti di sini A dan B bertukar jadinya BACD ya. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa semuanya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, BACD. Sekarang kita hitung BACD berapa? Hitung sama-sama ya. B ke A 8, A ke C 3, 8 tambah 3 11, 11 tambah 6 17. Sekarang akan diperiksa apakah 17 lebih kecil dari 19? Berarti kalau dia lebih kecil dari 19, maka dia akan negatif dan dia akan otomatis mengabaikan semua yang ada di sebelah kanannya. Ya. Itu pada simple hill climbing. Ya, jadi ketika dapat lebih kecil ya 17 nilai BACD ini 17, ABCD ini perhitungannya urutannya 19 karena lebih kecil, maka dia akan abaikan yang ada di kanan, dia akan mencari ke node di bawahnya. Sekarang kita tukar lagi. Kalau ditukar 1 2 berarti kan ABCD kembali lagi toh ke atas ya. Jadi makanya dia disilang, dalam artian nggak perlu dihitung. Habis itu ada lagi BCAD. Nah, ternyata BCAD ini kalau dihitung B ke C 5, C ke A 3 8, 8 tambah 7 15. Jadi jaraknya itu lebih kecil lagi ya dari yang sebelumnya 17. Ini jaraknya adalah 15 ya. Jadi BCAD ini yang akan digunakan untuk mencari ke bawahnya lagi. Nah, yang di sebelahnya ini hanya dituliskan aja, nggak perlu dicari lagi. Apakah kita berhenti sampai di situ? Tidak. Kita harus cari lagi ke bawahnya. Ya, kita cari ke bawahnya lagi. Ternyata di bawahnya masih ada lagi yang lebih kecil, yakni 14. Kita cari ke bawahnya, ada lagi yang lebih kecil 13. Cari lagi, ada yang lebih kecil lagi 12. Nah, sampai kapan kita berhenti adalah ketika kita ngecek di bawahnya, itu nggak ada yang lebih kecil lagi. Ya, pada kasus ini di BCA nilainya 12. Ketika diturunkan di bawahnya dengan menggunakan tukar ini kombinasi yang ada 6 ini lagi, di sini ternyata nilainya adalah 19, 15, 19, 15, dan 16. Tidak ada yang lebih kecil dari 12 ya. Nah, setelah itu berarti stop sampai di situ. Jadi jalur terpendeknya adalah DBCA yang nilainya adalah 12. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ada pertanyaan?
Bisa dimengerti semuanya? Tanya ya. Ainur, Niluh Eka, Zahir, ada pertanyaan? Ada ya? Ya, Pak. Asna suaranya putus-putus. Boleh di ini? Boleh yang suaranya putus-putus boleh bertanyanya lewat fitur chat aja ya. Mungkin ada pengaruh Izin yang lain. bertanya. Dengar? Asna mungkin bisa pertanyaannya dikirim lewat chat Zoom-nya aja. Soalnya suaranya putus-putus. Baik, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nanti sambil menunggu pertanyaan dari Hasna. Nah, kalau kalian lihat DBCA ini ada nggak di atas? Di mana? Oke, ternyata DBCA itu ada di sini juga ya. Oh? Nah, sekarang menurut kalian, jadinya apakah algoritma ini efektif nggak? Efektif sih, efektif ya, dapat yang terkecil, 12. Tapi efisien nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Iya, Pak. Efisien nggak? Tidak. Tidak, Pak. Karena dia membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Ternyata dia harus cek ke bawah, padahal ada pada level satunya. Ya. Oke, untuk itu kita akan move, kita pindah ke Steepest Access Hill Climbing. Ya. Nah, pada Steepest Access Hill Climbing tadi, dia akan mencari sampai selesai dulu. Dia akan mencari sampai selesai satu levelnya ya. Nah, dengan soal yang sama, berarti dia cari di sini nih, BACD. Nah, sekarang ternyata kita baru dapat info. Ternyata ACBD ini nilainya pun 12. Ya. ACBD pun nilainya 12. A ke C3 tambah 5, 8, 8 tambah 4, 12. Ya. ABDC, karena dia Steepest Access Hill Climbing, jadi harus dihitung dulu semua ya. ABDC, DBCA, ADCB, CBAD. Nah, ada dua angka 12. Kemudian mana yang kita akan tentukan? Karena dia menganut yang lebih dulu, berarti dia adalah node yang paling pertama. Ya, yang paling kiri. Yang paling pertama di sini itu berarti yang akan jadi solusi. Apakah lantas kita stop sampai di sini? Enggak, masih sama ya, karena kita sama-sama menggunakan basicnya adalah hill climbing. Kita harus memeriksa ke bawahnya, ya. Kita harus memeriksa ke bawahnya. Nah, setelah diperiksa ternyata tidak ada yang lebih kecil dari 12, ya. Makanya tidak turun lagi ke bawah. Oke? Berarti kalau kecuali misalnya di sini ada 11, nah itu baru kita nyari lagi ke bawahnya ya. Hanya karena di sini itu nggak ada. Ya, di sini itu tidak ada toh. Nah, berarti kita mencari yang karena tidak ada lebih kecil, maka akan stop sampai di sini saja. Jadi ACBD ini adalah solusi terpendek untuk si salesman tadi untuk traveling. Ya. Jadi kalau kalian lihat, coba ada yang bisa simpulkan? Oke, saya tunjuk saja. Ilmi, jadi bagaimana kalau kamu bisa simpulkan antara dua algoritma tadi? Antara simple hill climbing dengan Steepest Access Hill Climbing? Jadi kalau menurut saya, Pak, di antara kedua algoritma tadi itu akan menghasilkan hasil yang berbeda, tetapi jawabannya tetap benar, Pak. Jawabannya tetap benar. Oke. Kesimpulannya benar. Oh iya. Apa yang bisa kamu dapatkan dari penjabaran dua metode tadi? Nur Fauziah Makmur? Ya, Pak. Ya. Untuk yang tadi BFS itu dia kurang efisien. Kalau yang file
File clean itu lebih efisien, Pak. Siti Nurhaliza, silakan menambahkan menurut pendapatmu bagaimana? Kalau menurut saya Pak, kalau yang hill climbing ya, itu dia metodenya dia cari dulu note yang sesuai, note yang lebih rendah daripada dia. Terus kalau sudah ditemukan, dia akan lanjut ke note yang itu yang lebih rendah, meskipun yang selanjutnya itu ada lagi yang lebih rendah. Nah, kalau untuk yang ini steepest ascent itu dia udah cek dulu satu-satu sampai ditemukan yang mana yang paling rendah, itu yang dipilih. Gitu, Pak. Oke, yang penting kamu paham. Sebenarnya kalau dari penjabaran bahasamu agak kurang dimengerti ya. Kok cowoknya sedikit ya? Memang sedikit. Wahyudi? Yudi? Unmute dulu Wahyudi. Oke, satu orang lagi. Wahyudi kayaknya nggak dengar suara saya, gimana? Al-Ghazali. Ya, saya Pak. Ya. Jadi kalau pada hill climbing tadi Pak, dia dicari dulu. Jadi awalnya kan ditentukan dulu mana titik awalnya, seperti tadi A, B, C, D. Nah, setelah itu dicari menggunakan kombinasi yang 6 tadi. Nah, jika salah satu dari 6 kombinasi tadi sudah ditemukan yang lebih pendek jaraknya dibandingkan yang A, B, C, D tadi, dia akan langsung menggunakan itu untuk mencari yang selanjutnya tanpa memeriksa seluruh 6 kombinasi itu, Pak. Sedangkan kalau di yang steepest ascent high climbing ini, dia memeriksa dulu setiap kombinasi yang ada, terus diambil yang paling pendek. Begitu, Pak. Oke. Clear ya? Oh ya, ada pertanyaannya Hasna. Kalau misalkan yang dianalisis pertama bukan BACD, tapi ADCB. Kalau misalnya yang di urutan pertamanya adalah ditukar pertamanya adalah 2,4 ya, berarti bukan 1,2. Jadi itu sebenarnya urutannya kan tergantung kita yang membuat, gitu ya. Sebenarnya pinter-pinternya kita membuat urutan seperti apa. Nah, kalau misalnya pertukarannya masih pada level yang sama ini ya nggak masalah sih, nggak akan terlalu berbeda jauh waktu pencariannya. Hanya yang akan menjadi masalah adalah kalau urutannya itu akan berpengaruh nanti ke child yang ada di bawahnya, node-node yang ada di bawah yang bukan di level 1. Kalau misalnya kita langsung ke DBCA, berarti berhenti prosesnya. Iya, kalau misalnya DBCA itu ternyata ada di sini ya, misalnya DBCA itu ada di posisi depan dan kita pakai simple hill climbing, apakah langsung berhenti prosesnya? Ya nggak langsung berhenti begitu, langsung di sini 12, sini 19 berhenti 12, enggak, tetap mengecek ke bawahnya. Ya, tetap ngecek ke bawahnya, tapi yang sebelah kanannya nggak dihitung kalau simple hill climbing. Jadi sebenarnya lebih efisien dan lebih efektif itu akan bergantung kasusnya dan akan bergantung bagaimana kita membuat kombinasinya, gitu ya. Kalaupun secara umum memang steepest ascent hill climbing ini lebih efisien, tapi kalau misalnya kombinasinya juga kita salah mengkombinasikan, gitu ya. Ini kan masih hanya 4 kota nih. Bagaimana kalau misalnya nanti ada pertanyaannya itu bisa, kalau kita mengcoding bisa sampai ratusan bahkan mungkin ribuan titik node yang akan dihubungkan. Ya, berarti kan kita harus mencari lagi ya, untuk membuat algoritma pengacakan nomornya atau randomizer-nya.
Nah, apakah metode ini hanya akan digunakan oleh anak KCP? Jawabannya tidak. Ya, kamu lulus dari teknik informatika itu harus menggunakan metode atau algoritma. Ya, sekarang di RPL kalian kan belajar rekayasa perangkat lunak. Yang kalian pelajari hanyalah metode pembangunan sistem. Ya, mungkin kalian belajar waterfall sudah atau belum? Metode pengembangan sistem seperti itu sudah atau belum? Nggak ada yang jawab nih. Sarija, kamu belajar apa di RPL? Sarija. Di RPL belajarnya apa aja? Apa? Lengkap pembangunan aplikasi. Yang keras suaranya. Langkah-langkah pembangunan aplikasi. Langkah-langkah pembangunan aplikasi. Ada metode pengembangan aplikasinya enggak? Kalau untuk teori-teorinya tidak banyak jelaskan. Kamu nggak perhatikan yang baik kayaknya. Oke, nanti gabung lagi ya kalau udah habis 40 menit. Endah, kamu di RPL belajar apa aja? Endah Sekar. Ya, Pak. Ya, kamu di RPL belajar apa aja? Hilang lagi nih. Belajar apa aja, Endah? Tidak perhatikan bebek dosenmu ini. Kalian sudah mau pemilihan minat loh. Pasti banyak nih kalau 20 berdasarkan geng kayaknya. Gengnya masuk ini, katanya masuk ini juga. Aldriani, kamu belajar apa di RPL? Aldriani? Aldriani Adiaksa, kamu belajar apa di RPL? Ya, Pak. Kamu belajar apa aja di RPL? Kebanyakan, Pak. Apa? Kebanyakan apa? Ini berarti kan kalian nggak perhatikan dosen kalian saat ngajar. Saya cuma nanya materinya di RPL apa loh. Pasti kalian juga kalau ditanya kecerdasan buatan sudah belajar apa saja, pasti juga A, I, U, E, O. Amar, apa yang kamu pelajari di RPL, Amar? Di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baru sampai situ, belum sampai metode pengembangan ya. Kamu udah program semester 2 apa saja? Ini yang program semester 2 aja masih ingat belajarnya apa? Program di semester ini gagap-gagap kita semuanya, modern yang dijawab. Apa saja contohnya, Amar? Ya, metode pengembangan yang diajarkan. Oke, waterfall adalah salah satu metode pengembangan ya. Oke, akan tetapi ketika kamu tugas akhir, ada dua jenis metode yang akan kamu pakai. Satunya metode pengembangan sistemnya, satunya adalah metode atau algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada sistem. Ya, mau kamu jurusan peminatan apapun, kamu nggak akan bisa menghindari algoritma atau metode. Jadi saya kasih memang kalau kamu yang misalnya ambil RPL, cari memang metode-metode dari semester 4 ini, cari memang metode yang kira-kira akan bisa mensupport penelitian kamu nanti di akhir. Ya, sudah bukan saatnya bersantai lagi kalian di semester 4.
Karena setelah itu kalian akan memilih peminatan jurusan. Gitu ya. Jadi bukan berarti, oh saya mau anak RPL, saya tidak perlu perhatikan dengan baik mata kuliah kecerdasan buatan tahun ini. Ya, tidak bisa begitu, karena bisa jadi metode atau algoritma penyelesaian masalahmu, walaupun kamu peminatan RPL, kamu akan menggunakan metode dari kecerdasan buatan. Ya, kan ini berapa bulan lagi nih? 2 bulan lagi kalian sudah akan memilih bidang minat. Ya, salahnya jangan ikuti, oh saya mau menghindari KCV karena sepertinya banyak perhitungannya. Kalau kamu mau sulit di akhir juga nggak apa-apa sih. Karena memang di jaringan mereka tidak akan ajarkan algoritma di sekarang. Tapi ketika di tugas akhir, kamu akan dituntut untuk menguasai algoritma itu sendiri. Gitu. Dan tinggal kamu yang pusing, dosen mana yang mau mengajarkan atau membimbing kamu algoritma tersebut. Dan belum tentu semua dosen available gitu kan. Jadi tetap harus kalian perhatikan baik-baik. Ya, oke, saya akan melangkah ke case yang berikutnya atau algoritma yang berikutnya, yakni ada 2 algoritma lagi, yakni algoritma Grady Best First sama algoritma Astar. Nah, algoritma Grady Best First dengan algoritma Astar ini merupakan algoritma pencarian heuristik juga. Nah, bedanya adalah kalau Grady, dia hanya akan menggunakan jarak perkiraan atau biaya perkiraan lah. Biaya di sini bukan berarti uang ya. Biaya ini bisa jarak, bisa waktu, atau nilai perkiraan. Nah, Astar itu yang akan dihitung adalah nilai perkiraan juga nilai sebenarnya. Hasil peta ini adalah peta negara Romania, sebuah negara di Eropa bagian timur dengan ibu kota adalah Bukares. Nah, informasi yang ada di sebelah kanan kalian ini adalah jarak pada peta atau jarak perkiraan. Bukan pada peta ya, jarak perkiraan. Misalkan di sini ada, jadi ini adalah jarak perkiraan dari satu kota ke kota Bukares. Jadi ingat, kota tujuan kita adalah Bukares. Contohnya di sini ada Arad 366, berarti jarak perkiraan antara Arad ke Bukares adalah 366 kilo. Di sini ada tulisannya, keterangannya adalah straight line distance to Bukares. Jadi kalau misalnya ditarik garis lurus dari Arad ke Bukares, ya, padahal ini nggak ada jalanan, itu jaraknya adalah 366. Tapi kan itu bukan jarak yang sebenarnya, itu baru perkiraan. Jarak sebenarnya dari Arad ke Bukares berarti dia akan melewati berbagai kota dulu, misalnya dari Arad ke Sibiu, Sibiu ke Fagaras, Fagaras ke Bukares. Atau bisa dari Arad ke Timisoara, ke Lugos, ke Mehadia, dan seterusnya sampai ke Bukares, ya. Bisa lewat mana aja gitu. Yang jelas kasusnya, contoh kasus pada siang hari ini adalah kita akan berangkat dari Arad dan akan sampai ke Bukares. Kita akan mencari jalur terpendek mana. Ya, kita akan mencari jalur terpendek mana dari Arad ke Bukares. Nah, karena waktunya sudah habis, saya mau end dulu Zoom-nya, baru saya buka lagi. Nah, sambil menunggu link yang barunya, tolong sediakan kertas dan ballpoint. Tolong yang kalau masih pakai HP dan bisa nyalakan laptop, tolong laptopnya dinyalakan dan buka slide bagian ini. Oke, saya end dulu, baru saya kirimkan lagi ke grupnya lagi.